Kali ini kita akan coba membahas buku Sejarah Tuhan oleh Karen Armstrong, yaitu kisah 4.000 tahun pencarian Tuhan dalam agama-agama manusia. Dan buku ini adalah buku yang banyak dibaca, dan kita akan membahas mengapa agama itu diperlukan. Dan ada beberapa poin utama yang penting yang dibahas di dalam buku Karen Armstrong ini, terutama di bagian awal dari buku. Jadi kalau kita lihat, ada beberapa poin utama mengapa manusia itu perlu beragama menurut Karen Armstrong. Ini yang sudah saya tandakan ya, ada 7 poin ya. Yang pertama itu adalah, poin yang pertama adalah manusia adalah makhluk spiritual. Jadi sejak manusia itu menyadari dirinya sebagai manusia, mereka mulai menyembah dewa-dewa. Agama hadir bersamaan dengan penciptaan karya seni. Dan ini kita bisa lihat ya, kalau dianalogikan seperti kebutuhan manusia akan makanan dan seni, dan kebutuhan akan agama muncul secara alami dalam perjalanan peradaban manusia. Yang kedua adalah ekspresi rasa takjub dan misteri. Jadi agama itu merupakan ekspresi dari rasa kagum, rasa keheranan dan misteri manusia terhadap dunia yang indah dan menakjubkan. Ini ditulis ya oleh Karen Armstrong, dan ini kita bisa lihat sebagai analogi anak kecil yang terpesona ya, melihat pelangi. Manusia secara alami ingin memahami dan memaknai keajaiban di sekitarnya. Dan poin selanjutnya yang ditulis oleh Karen Armstrong adalah mencari makna dan nilai kehidupan. Ya, jadi agama seperti seni adalah usaha manusia untuk menemukan makna dan nilai kehidupan di tengah penderitaan dan keterbatasan fisik. Ya. Ini bisa dianalogikan seperti seseorang mencari cahaya dalam kegelapan. Manusia menggunakan agama untuk mendapatkan arah dan tujuan hidup. Kemudian yang keempat, ini Karen Armstrong mengatakan poin utamanya adalah agama dan sekularisme sebagai respon alami manusia. Dan sekularisme, bahkan sekularisme atau humanisme juga dipandang sebagai bentuk agama tanpa Tuhan. Jadi sebuah agama tanpa Tuhan. Jadi manusia selalu mencari makna, struktur dan nilai. Ini bisa dianalogikan seperti seseorang memilih genre musik berbeda tapi tetap butuh musik, dan manusia mencari struktur makna baik lewat agama maupun sekularisme. Yang kelima adalah agama itu sebagai respons terhadap pengalaman spiritual. Jadi agama lahir dari pengalaman manusia tentang dimensi spiritual yang bagi sebagian masyarakat adalah fakta kehidupan. Jadi kalau kita analogikan ini seperti
merasa damai saat melihat langit malam. Manusia merespon pengalaman batin yang tak bisa dijelaskan secara fisik. Kemudian yang keenam adalah agama terus berubah seiring kebutuhan manusia. Jadi ketika satu gagasan keagamaan tidak lagi relevan atau efektif, manusia menciptakan atau mengadopsi gagasan-gagasan baru. Dan ini bisa dianalogikan seperti mengganti alat yang sudah usang. Manusia akan mencari bentuk kepercayaan baru yang lebih relevan dengan zamannya. Dan yang terakhir adalah merasakan dan berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Ya. Jadi penjelasannya adalah manusia ingin menyentuh dan mengagumi realitas gaib. Awalnya mempersonalisasi kekuatan alam menjadi dewa-dewa. Dan ini bisa kita analogikan seperti seseorang merasa kagum dan ingin dekat dengan api unggun, tapi tapi tanpa benar-benar menyentuhnya. Manusia ingin merasa dekat dengan yang gaib. Jadi ini adalah 7 poin utama yang menjelaskan pemahaman bagaimana manusia itu memerlukan agama menurut buku Sejarah Tuhan dari Karen Armstrong.